Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas atau mempresentasikan materi kami tentang heuristic search. Nah, ini adalah kelompok kami, Arif Rahman sebagai pemateri 2, Bima Idil saya sendiri sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan heuristic search menggunakan metode A** atau A bintang. Kami menggunakan studi kasus. Pada metode ini kami menggunakan studi kasus pemesanan makanan online. Definisi masalahnya adalah nodes sebagai representasi lokal, yaitu seperti restoran dan titik antar. Edge-nya itu jalan antara lokasi-lokasi yang ada. State-nya itu posisi awal saat dalam proses pengantaran makanan. Dan heuristiknya itu adalah perkiraan jarak. Dan goal-nya itu adalah node tujuan atau di mana makanan tersebut harus diantar. Dan algoritma ASTAR-nya adalah menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Gn adalah biaya aktual dari node awal ke node n, Hn adalah perkiraan biaya dari node n ke tujuan. Nah, di sini adalah langkah penyelesaiannya dalam metode ASTAR menggunakan Python. Nah, di sini kami mempunyai 4 parameter, yaitu graph, star, goal, dan heuristic. Nah, di sini kami juga mempunyai prioritas queue atau prioritas tertinggi, antrian tertinggi dari pemesanan yang akan diantarkan ke pembeli. Di mana di sini kami juga mempunyai G-cost atau sebagai menyimpan biaya awal atau biaya terendah, dan confirm ini adalah tujuan yang akan diantarkan. Nah, di sini kami juga mempunyai while priority atau node dengan prioritas tertinggi. Nah, di sini juga kami ketika mencapai tujuan, maka rekonstruksi jalur akan dilaksanakan dengan menentukan jalur terbaik atau jalur terpendek. Nah, di sini kami mempunyai grafnya, di mana restoran A harus memiliki nilai 2 dan B juga harus mempunyai biaya 5. Di mana yang selanjutnya itu heuristic function atau estimasi jarak lurus, di mana restoran harus mempunyai nilai 10 untuk mencapai jarak yang sesuai. Nah, di sini sebagai contohnya ketika dimulai restoran, maka tujuannya itu adalah goal dari antrian tersebut. Nah, ini adalah 4 parameter yang disebutkan di awal tadi, yaitu graph, star, goal, heuristic. Ketika kita menjalankan atau merunningnya, maka jalur terbaik untuk mengantar makanan adalah restoran B, D, E, dan kemudian sampai ke goal atau tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arif Rahman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman rekan saya mengenai tentang pemesanan makanan online dengan menggunakan metode algoritma heuristic search. Pada metode menggunakan algoritma heuristic search ini, representasi masalahnya yaitu state sebagai kombinasi restoran dan makanan yang dipilih, lalu ada neckboard. Neckboard ini sebagai pilihan atau restoran restoran lain atau menu makanan lain dari restoran yang sama. Lalu ada objective function. Objective function ini memiliki fungsi yang menggabungkan parameter-parameter seperti gambar yang ada di bawah ini. Lalu pada definisi masalah di sini, algoritma hill climbing ini ada mempunyai langkah-langkah algoritma seperti initial stage sebagai pilih restoran dan menu makanan secara acak. Lalu ada pada evaluation, yaitu untuk hitung nilai H sebagai H triple state untuk state saat ini. Lalu ada generate neckboard, yaitu sebagai pencari restoran tetangga atau menu tetangga dari daftar pilihan, dan select best neckboard sebagai pilih tetangga dengan nilai H triple state tertinggi. Dan terakhir yaitu termination. Termination itu sebagai berhenti jika tidak ada tetangga yang lebih baik atau plateau dan nilai H triple state mencapai ambang batas tertentu. Nah, contoh langkah-langkah penyelesaian dalam metode heuristic search dalam Python sebagai berikut. Di sini
kami memberikan sebuah parameter pertama, yaitu dalam hal climbing adalah restoran, menu option, alpha, beta, gamma, dan delta. Di sini bahwa fungsi ini adalah implementasi algoritma hill climbing untuk memilih restoran dan menu terbaik berdasarkan fungsi heuristik. Lalu ada pada while true. While true di sini kami menambahkannya sebagai penjelasan bahwa untuk memilih restoran awal secara acak sebagai step awal. Dan pada for if di sini kami memberikan detail bahwa ini memilih menu acak dari restoran yang dipilih. Berikutnya pada depth heuristic di sini kami menambahkan parameter baru, yaitu ada state, menu, alpha, beta, gamma, dan delta. Pada parameter di sini kami memberikan fungsi yang digunakan untuk menghitung skor heuristik berdasarkan parameter input seperti harga, waktu, pengiriman, dan rating jarak. Lalu pada dev generate neighbors, yaitu kami menambahkan parameter lagi, yaitu sebagai berikut: current state, current menu, restoran, menu option. Pada generate neighbor ini kami menambahkannya untuk sebagai formula dengan nilai kualitas sebuah state berdasarkan bobot dari parameter. Lalu kami menambahkan inputan dari restoran untuk fungsi menghasilkan semua siswa yang berkemungkinan tetangga atau kombinasi restoran dan menu yang berbeda dari state saat ini. Dan pada menu option dan kami menambahkan juga menu option. Pada menu option ini kami menambahkan inputan sebagai berikut, yang dimana pada inputan menu option ini berfungsi sebagai untuk mengisi informasi tentang restoran, termasuk waktu pengiriman, rating, dan jarak. Lalu kami menambahkan penjelasan di sini sebagai dataset atau contoh menu dari setiap restoran, termasuk nama dan harga. Dan berikutnya itu ada nilai alpha, beta, gamma, dan delta. Di sini kami menambahkan nilai-nilainya untuk parameter harga, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan pentingnya harga dalam pemilihan. Dan terakhir, kami menambahkan tampilan best restoran, best menu, dan best score sebagai tampilan restoran terbaik yang mana dipilih berdasarkan algoritma. Mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.